نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita melanjutkan penamaan-penamaan apa yang diucapkan oleh orang Jahmiyah, yang diucapkan oleh orang Qadariyah, Murji'ah, Rafidah terhadap Ahlus Sunnah. Beda-beda. Kalau Jahmiyah mengatakan Ahlus Sunnah itu musyabbihah. Kalau Qadariyah mengatakan bahwa Ahlus Sunnah itu mujbirah. Kalau Rafidah mengatakan bahwa Ahlus Sunnah itu nasibah. Suka-suka mereka. Ini semakin menunjukkan kepada kita bahwa orang itu menilai sesuai dengan keadaan mereka. Gitu ya. Karena bagi Rafidah itu mempunyai keyakinan begini, bahwa Ali bin Abi Thalib itu lebih mulia dari Abu Bakar dan Umar. Sementara Ahlus Sunnah tentu meyakini apa yang Nabi sabdakan. Dan apa yang menjadi kesepakatan sahabat, sebaik-baik manusia kaum muslimin setelah Nabi adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Nah, ketika ini diyakini oleh Ahlus Sunnah, maka dituduh oleh Rafidah bahwa Ahlus Sunnah itu nasibi. Padahal bukan. Kalau nasibin kan membenci Ali. Ahlus Sunnah tidak pernah membenci Ali. Nasibin merendahkan Ali. Ahlus Sunnah tidak pernah merendahkan Ali. Karena mereka sudah terkungkung dengan satu akidah sesat, maka ya sudah, dituduhlah Ahlus Sunnah menjadi nasibi. Ini dia ciri-ciri firqah. Memberikan nama kepada Ahlus Sunnah yang bukan namanya. Saya lanjutkan. Wala yalhaqu ahlas sunnati illa ismun wahidun. Padahal tidak mungkin ada nama bagi Ahlus Sunnah kecuali satu. Tidak mungkin Rafidah, Murji'ah, Qadariyah, Jahmiyah, enggak mungkin. Satu Ahlus Sunnah. Kalau toh ada nama lain, yaitu padanan, muradifnya, yaitu as-salaf, al-firqatun najiyah, at-taifatul mansurah, al-ghuraba. Ada 5 istilah. Tapi ya, dia juga, itu juga. Tidak ada bedanya antara Ahlus Sunnah dengan al-firqatun najiyah. Tidak ada bedanya antara al-firqatun najiyah dengan at-taifatul mansurah. Sama persis. Yaitu siapapun yang agamanya mengikuti Rasul dan para sahabat. Dalam apa? Dalam segala hal. Dari yang paling besar urusan akidah, tauhid, sampai urusan muamalah, akhlak, semua mengikuti Rasul dan para sahabat. Maka akhlak Ahlus Sunnah adalah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Cuman untuk akhlak, kemudian fikih, ini muamalah belum mengeluarkan dari Ahlus Sunnah. Kan banyak ulama Ahlus Sunnah yang fikihnya keliru.
fikihnya salah dalam hal tertentu, ya. Ya seperti fikihnya Imam Malik dalam masalah puasa 6 hari di bulan Syawal gimana? Keliru kan? Fikihnya Ibnu Hazm dalam masalah musik keliru kan? Fikihnya Abu Hanifah dalam masalah batal solat sebelum salam, batal wudu sebelum salam, keliru kan? Apakah imam-imam itu kita keluarkan dari ahlu sunnah salaf? Tidak. Kesalahan fikih ada. Bahkan dimulai dari kesalahan fikih dimulai dari sahabat. Walaupun mereka rujuk, tetapi kan salah juga. Untuk Abu Bakar dan Umar tidak ada keterangan beliau berdua rujuk dari peniadaan haji tamattu. Tidak ada riwayat beliau berdua rujuk. Artinya sampai Abu Bakar dan Umar wafat, beliau masih dengan pendapatnya bahwa haji tamattu tidak boleh, tidak ada. Masalah ini bahwa beliau keluar dari Ahlus Sunnah, tidak. Tetap tidak. Kesalahan fikih. Ya, tapi salah ya salah. Tidak boleh dipertahankan. Salah tetap salah. Ketika kita mengatakan dalam hal ini Imam Syafi'i salah, ini masalah fikih ya, bukan berarti bahwa kita mengeluarkan Imam Syafi'i dari Ahlus Sunnah. Tidak sama sekali. Wa yastahilu an tajma'ahum hadhil asami. Tidak mungkin nama Ahlus Sunnah itu disejajarkan dengan nama-nama tadi, berkumpul antara Ahlus Sunnah dengan Jahmiyah, Jabariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Tidak mungkin selama-lamanya. Maka apa yang mereka namakan terhadap Ahlus Sunnah batil sebatil-batilnya. Qala Abu Muhammad, beliau membawakan ucapan Abu Muhammad yang meriwayatkan dari ayahnya dan Abu Zur'ah, dan dua-duanya bernama Ar-Razi. Maka salah satu nama dari kitab ini adalah Ar-Raziyain, dua orang Razi. Ya. Sami'tu abi, aku mendengar ayahku, wa Aba Zur'ah, dan Abu Zur'ah, berarti ada dua yang didengar riwayatnya oleh Abu Muhammad, ya, yang dua-duanya ucapannya, fatwanya, akidahnya dituangkan di kitab ini oleh Abu Muhammad. Apa? Ya'murani bihujrani ahli zaik wal bidah. Beliau berdua, Abu Zur'ah dan ayahku, memerintahkan agar menghajar. Menghajar siapa? Ahlul bidah. Kaidah hajar tentu harus kita terapkan. Siapa ahlul bidah itu? Anak kita apa ayah kita? Bawahan kita apa atasan kita? Pembantu kita apa majikan kita? Harus dibedakan. Beda dengan ini halal, ini haram, tentu tidak peduli. Mau anak kita, mau ayah kita, kalau haram ya tentu tidak boleh karena ayah, karena ibu, lalu kita melakukan hal yang haram. Jelas, itu beda. Ini hajar. Ini hajar. Dalam kaidah hajar, tentu kita harus perhatikan. Dia lebih kecil dari kita, apa lebih besar dari kita? Dia lebih lemah dari kita, apa lebih kuat dari kita? Kaidah hajar. Nah, hajarlah mereka. Jauhi mereka, kalau secara umum jauhi. Jangan sampai kita mendekat seseorang yang merupakan ahlus zaik, ahlul bidah. Karena sifat hati itu apa? Lemah.
sifat hati itu lemah. Tadinya nggak mau, tapi karena ketemu setiap hari, bergaul setiap hari, makan bareng setiap hari, akhirnya tidak kuat, akhirnya tidak enak, akhirnya ikut-ikutan. Ini maksud beliau, jauhi. Kan tidak berdosa kita menjauhi sesama muslim, tidak berdosa. Yang berdosa apa? Dia ngasih salam nggak kita jawab, itu yang dosa. Dia minta nasihat, kita nggak kasih nasihat, itu yang dosa. Dia mati, kita nggak sholati, kita nggak antar jenazahnya ke kubur, itu yang bermasalah. Adapun kita nggak mau dekat sama dia, nggak mau akrab sama dia, masalah? Tidak masalah. Dalam kehidupan sehari-hari, masalah dunia ini berlangsung kan? Apakah antum akrab dengan semua teman sekantor antum? Tentu tidak. Apakah semua yang ada di tetangga antum akrab semua? Tentu tidak. Akrab sama yang ini kurang. Akrab yang sebelah sini kurang. Ini wajar. Apalagi ini masalah agama. Wajar. Maka jika kita tidak mau dekat-dekat dengan si fulan karena takut terkena syubhatnya, ini wajar. Ini boleh, bahkan bagus. Wa yughallidhani ra'yahuma ashaddat taglid, dan keras, tegas terhadap ra'yu mereka. Tegas sekali. Enggak, saya enggak mau ini. Tegas. Biasanya orang menghargai kalau kita tegas. Kalau kita tidak tegas, dia akan terus mengajak kita, menarik kita. Maka tegas. Sampaikan kepada mereka. Kalau tahlilan, muludan, surat Mi'raj, yasinan, jangan ajak saya. Gitu. Ya. Dikasih penjelasan. Tentu yang dekat dengan kita. Yang nggak terlalu dekat, yang nggak mungkin kita datangi. Assalamualaikum Pak RT. Ya. Pak RT kalau tahlilan, muludan jangan manggil saya. Ngapain? Ya. Tentu yang dekat dengan kita, lalu ada dia nggak tahu siapa kita, ya kita kasih tahu. Kalau kita tidak kasih tahu, kita diajak tahlilan, kita diajak muludan, gitu ya. Wa yunkirani wad'al kutubi birra'yi fi ghairi asar. Kemudian tentang kitab-kitab mereka, kan mereka menulis kitab. Antum kira kitab-kitab yang tersebar di dunia Islam ini mengatasnamakan tafsir, hadis, fikih, semuanya benar semua? Tidak. Tidak. Bahkan belum lama kita bahas ada sebuah tafsir besar, tafsir Al-Kabir Az-Zumakhsyari, tokoh Mu'tazilah. Apa kata para ulama Ahlus Sunnah yang tahu tentang tafsir, mengomentari tafsir Kabir ini? Mereka mengatakan apapun ada di situ. Apapun ada di situ. Tentang fikih ada, tentang muamalah ada, tentang akhlak, tentang bahkan tentang fisika ada, tentang kimia ada, macam-macam. Tafsir Kabir berjilid-jilid, puluhan jilid. Apapun ada di situ. Yang tidak ada cuman berapa? Cuman satu. Apa yang tidak ada? Apa yang tidak ada di situ? Ilmu tafsir nggak ada di situ. Nah, padahal judulnya kitab tafsir. Tapi diledek, direndahkan oleh para ulama Ahlus Sunnah, ilmu tafsir tidak ada di situ. Sementara yang lain ada semua. Istilahnya sampah apa saja masuk. Ada firqah hari ini yang dikatakan oleh para ulama sebagai mazbalah, tempat sampah. Apa aja masuk di situ. Sufi masuk, Jahmiyah masuk, Jabariyah masuk, apapun masuk. Yang penting
muslim. Yang penting bersaudara sesama muslim, berangkulan, berpelukan, salaman sesama muslim. Mau firqah apapun, keyakinan seperti apa, nggak masalah, masuk tempat sampah. Ya. Tidak seperti itu. Persaudaraan sesama muslim bukan begitu caranya. Tapi ajarkan tauhid kepada kaum muslimin. Ketika kaum muslimin bertauhid benar, rububiyahnya, uluhiyahnya, asma wa sifatnya, maka dengan sendirinya mereka sudah bersatu. Walaupun tidak berpelukan, tidak berangkulan, bahkan tidak kenal, tapi sama-sama menyembah Allah satu-satunya, memohon, meminta hanya kepada Allah satu-satunya, maka mereka bersatu. Bahkan walaupun berantem, namanya manusia, masih di dunia. Tentu ada marah, ada tersinggung, berantem, gebrak meja, melontot, manusia. Orang Nabi Musa dengan Nabi Harun saja pernah berselisih, Abu Bakar dan Umar pernah berselisih. Ya. Bahkan di alam sana, bukan di dunia, debat siapa? Masih ingat? Nabi Adam dengan Nabi Musa. Nabi Musa mendebat Adam. Wajar, belum di surga. Berselisih, beda pendapat, marah-marahan dan seterusnya, hal yang lumrah di kalangan manusia. Bahkan malaikat pernah ada yang berselisih, antum ingat? Adakah dua malaikat yang berselisih? Ketika ada orang mati sementara dia telah membunuh 100 orang, 99 plus 1. Kan berselisih malaikat itu. Antara malaikat apa dengan malaikat apa? Malaikat rahmat dengan malaikat azab. Kata malaikat rahmat, ini bagian saya, kan dia taubat. Kata malaikat azab, tidak, ini bagian saya, dia belum pernah berbuat baik. Dia membunuh 100 orang. Belum apa-apa, sholat belum, ini belum. Berselisih. Apalagi kita. Maka ketika kita berselisih, marahan, debat, tidak otomatis kita bersatu. Tetap dikatakan bersatu asal kita sama-sama menyembah Allah satu-satunya, mentauhidkan Allah satu-satunya. Itu makna dari firman Allah, kanan nasu ummatan wahidatan. Dulu manusia ini, dulu bukan sekarang. Bukan ketika ayat Al-Quran turun, bukan. Dulu dulu manusia itu umat yang bersatu padu. Kapan? Di zaman Nabi Adam, Hawa, dan anaknya, cucunya, cicitnya, sampai 10 abad, 1000 tahun, semuanya bersatu padu. Padahal sudah ada yang marah-marahan, gontok-gontokan belum? Sudah, abang membunuh adiknya, nggak main-main. Tapi Allah katakan, kanan nasu ummatan wahidatan. Hari itu manusia adalah umat yang bersatu padu. Kenapa? Karena tidak ada satupun yang menyembah selain Allah. Tidak ada satupun manusia yang Kristen, yang Yahudi, yang Konghucu, yang Buddha, Hindu, nggak ada. Seluruh manusia Muslim. Dan Muslimnya betul-betul bertauhid, menyembah Allah satu-satunya. Walaupun berselisih, marah-marahan, pukul-pukulan, tapi semuanya mentauhidkan Allah, menyembah Allah satu-satunya, bersatu. Nanti akan bertemu di surga dengan saling memaafkan. Bahkan belum sampai ke surga, melewati sirat, kan belum lama pembahasan sirat kan, melewati sirat, sudah lewat dari sirat, tidak mungkin terjatuh ke jahanam. Apakah langsung masuk surga? Tidak, menunggu dulu di situ. Karena pintu surga, gerbang surga masih tertutup, menunggu seorang manusia yang diberi kehormatan oleh Allah untuk membuka gerbang itu. Seorang manusia, bukan 2 orang, bukan 3 orang. Nah, ketika menunggu seorang manusia itu, ada yang ingat, ada yang diingatkan oleh Allah
bertemu dengan temannya dulu waktu di dunia yang pernah nabok dia, gitu, yang pernah nginjek kaki dia, yang pernah ngambil motornya, yang pernah urusan muamalah yang tidak baik. Diingatkan, dulu kamu pernah nabok saya kan? Iya, ingat. Ya udah, saya maafkan. Gitu. Dulu kamu pernah nginjek kaki saya kan? Waktu di bus itu. Nah, udah saya maafkan. Maafkan. Gak ada yang tidak memaafkan. Ketika apa? Ketika mereka sama-sama bertauhid, saling memaafkan. Antum tahu akhir dari orang-orang yang sekarang berpelukan, berangkulan, bersalaman, saling asah, saling asih, saling asuh, tapi ada yang menyembah Allah, ada yang menyembah selain Allah, tidak diperdulikan tauhid. Mereka biarkan saudara mereka, teman mereka minta-minta kepada orang yang sudah mati. Antum tahu akhir kesudahan mereka, surga apa neraka? Neraka. Dan saling apa di neraka? Saling berpelukan, saling berangkulan, ya. Sebagaimana kita di surga berangkulan, ya sudah, kita neraka berangkulan, ya. Kita rasakan rame-rame, ya. Jangan pudar persatuan kita dari dunia sampai neraka. Nggak ada begitu. Yang ada saling caci, saling maki. Engkau tahu bahwa engkau bertauhid, yang aku lakukan syirik, kenapa engkau diam saja? Ya. Kenapa engkau biarkan? Kenapa engkau ajak aku untuk berbuat syirik? Kenapa engkau biarkan aku ke dukun, jimat? Ini saling caci, saling maki. Itulah neraka. Walaupun adik dengan kakak, suami dengan istri, orang tua dengan anak, dan seterusnya. Apalagi cuman sekedar teman. Maka jangan terbuai dengan persatuan semu, persaudaraan semu, walaupun judulnya sesama muslim, tapi tidak berada di atas tauhid yang hak. Maka dakwah satu-satunya yang harus dinomorsatukan adalah dakwah tauhid, dakwah akidah. Dan inilah Ahlus Sunnah. Nah, banyak dari mereka yang menulis kitab bermacam-macam, dan isinya betul-betul sampah, syubhat, kebatilan, bid'ah. Maka ini harus ditahdzir. Jangan baca kitab ini, jangan baca kitab ini, jangan baca kitab ini. Ini hal yang biasa di kalangan para ulama. Ya? Jangan dengarkan si fulan kalau dia ceramah. Jangan dengarkan si fulan kalau dia memberikan pelajaran, bahaya. Ya. Nah, yang sekarang kitab tafsir yang ditahdzir oleh para ulama Ahlus Sunnah yang baru-baru ini, artinya belum sampai 100 tahun ke belakang, ya. Sebuah tafsir yang sangat terkenal, yang diberi judul oleh penulisnya Fi Zilalil Quran. Ini terkenal di kalangan orang hizbiyin, harakiyin, tapi isinya luar biasa takfiri. Bahkan ketika beliau menafsirkan Qul huwallahu ahad, Allahu samad, itu tidak ubahnya persis seperti faham wihdatul wujud. Faham kufur ini wihdatul wujud. Jadi ketika mengatakan Qul huwallahu ahad, Allah itu satu, maka seolah seluruh makhluk itu bisa menyatu dengan diri Allah. Tentu ini sesat sesat-sesatnya. Apalagi ketika membahas wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, seolah tidak ada orang yang bertauhid di muka bumi ini. Maka semuanya dikafir-kafirkan oleh orang satu ini. Ya, sampai muadzin yang mengumandangkan lafaz tauhid dikafirkan oleh beliau. Ini dahsyat sekali fi dilalil Quran. Wa yanhayani an mujalasati ahlil kalam. Beliau berdua juga melarang kaum muslimin duduk di majlisnya ahlul kalam. Dikatakan kalam
Karena diawali dengan istilah kalamullah makhluk. Kalamullah makhluk. Maka setelah itu para ulama menyebut mereka sebagai ahlul kalam. Karena awal pembahasan mereka adalah kalamullah, Al-Quran, kalamullah makhluk. Maka mulai hari itu muncul ilmu baru, istilah baru yang tidak dikenal oleh Rasul dan para sahabat. Ilmu kalam. Nabi tidak pernah mengajarkan ilmu kalam. Nah, di beberapa sekolah diajarkan ilmu kalam. Bahkan mereka berpendapat ilmu kalam adalah ilmu akidah. Ilmu tauhid ini batil. Ilmu kalam bukan ilmu tauhid bukan ilmu kalam. Kalau ilmu tauhid kan mempelajari tentang Allah, tapi pakai dalil, pakai wahyu, qala Allah wa qala Rasul. Itu ilmu tauhid. Kalau ilmu kalam sama, mempelajari tentang Allah, tapi pakai ra'yu, pakai logika. Kalau toh pakai ayat, pakai hadis, itu mengambil ayat hadis yang mendukung logika dia, yang sama dengan logika dia. Kalau tidak sama, tolak. Maka Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, tolak. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya, tolak. Was samawati matwiyatun biyamini, tolak. Tentu mereka tidak menolak secara vulgar, coret, buang, enggak, tapi ditakwil. Istawa itu apa? Istaula. Tangan yang dimaksud apa? Kekuasaan. Ya. Allah turun yang dimaksud, yang turun rahmatnya. Terus ditakwil. Padahal itu tidak pernah diucapkan oleh Rasul dan para sahabat. Bagi Rasul dan para sahabat, tangan ya tangan, wajah ya wajah, turun ya turun. Wa an-nadhari fi kutubil mutakallimin. Dan jangan pernah melihat, membaca kitab-kitab ahlul kalam. Yang kuat saja Umar, yang jika ada nabi lagi, Umar tentu jadi nabi. Ketika baca lembaran-lembaran Taurat dan Injil, Nabi dia biarkan, apa Nabi suruh buang. Lihat, sekuat Umar, ilmu Umar luar biasa. Tapi saddud zari'ah, menutup pintu bahaya. Nabi melarang Umar untuk membaca lembaran-lembaran Taurat dan Injil. Padahal di dalam Taurat dan Injil masih ada firman Allah, apa tidak ada sama sekali? Masih. Tapi karena bercampur dengan ucapan para pendeta dan pastor, Nabi suruh Umar buang. Itu Umar. Gimana kita? Iseng-iseng pengen tahu kayak apa sih? Ya, bidilal Quran. Nah, saya nyebutin, antum penasaran ya. Dikiranya iklan gratis ini. Jangan. Ya, nggak usah. Nanti pas yang antum baca, pas yang antum setuju, menarik, kan tentu tidak dari awal sampai akhir batil semua. Nggak ada lah kitab seperti itu. Dari awal sampai akhir, dari halaman pertama sampai halaman 1000 batil semua, ya nggak mungkin. Pasti ada haknya, ada benarnya. Tapi bercampur antara hak dan batil, itu bahayanya. Kalau batil semua, nggak bahaya insya Allah. Ya, antum baca kitab 3 lembar, isinya 1 zina halal, homer boleh, babi halal, enggak bahaya bagi antum. Ini kitabnya orang stres ini ya, paling kan enggak bahaya. Justru yang bahaya itu tercampur antara yang hak dengan yang batil. Kita tidak bisa memilah yang hak mana, yang batil yang mana, kecuali berilmu. Itu pun sulit sekali. Maka sudah, ya, jangan penasaran, jangan pingin tahu.
sebagaimana Umar taat pada Nabi, dibuang lembaran Taurat dan Injil. Wa yakulani la yuflihu sahibu kalamin abadan. Beliau berdua mengatakan tidak akan beruntung selama-lamanya. Berarti celaka selama-lamanya. Siapa? Sahibu kalam. Orang-orang yang belajar ilmu kalam itu. Belajar tentang Allah, tentang sifat Allah, tentang akidah, tauhid, tapi tidak pakai dalil. Justru meninggalkan dalil. Ayat-ayat ditakwil sesuka mereka, sesuai hawa nafsu mereka. Kata beliau, la yuflihu, tidak akan beruntung selama-lamanya. Mirip ucapan Imam Syafi'i ketika Bishr bin Ghiyas Al-Marisi keluar dari rumah beliau. Ini bukan yang dua orang yang akhirnya tobat, bukan. Abu Saur dan Husain Al-Qarabisi. Ini Bishr Al-Marisi, Bishr bin Ghiyas Al-Marisi itu awalnya kagum dengan Imam Syafi'i, simpati dengan Imam Syafi'i, mengidolakan Imam Syafi'i. Tapi ya itu tadi, dia masih dengan yang lain. Padahal ibunya siqah sekali dengan Imam Syafi'i. Maka ibunya memohon kepada Imam Syafi'i untuk menasihati. Maka berbicara, berdialog, dinasihati oleh Imam Syafi'i. Salah satu pertanyaan Imam Syafi'i mendengar keanehan ucapan Bishr bahwa syafaat tidak ada, Allah tidak punya wajah, Allah tidak punya tangan, Allah tidak bersemayam di arsy, Allah ada di mana-mana. Tentu ini batil semua. Maka Imam Syafi'i bertanya, dari mana engkau dapati akidahmu ini? Keyakinanmu tentang Allah, tentang surga, tentang neraka yang engkau ucapkan tadi, apakah engkau ambil dari Al-Quran? Dijawab, tidak. Tidak, emang enggak. Kalau diambil dari Al-Quran, tentu dia akan mengatakan Allah bersemayam di arsy, Allah memiliki dua tangan, Allah memiliki wajah, Allah turun ke langit dunia. Itu kalau diambil dari Al-Quran. Lalu Imam Syafi'i bertanya lagi, kalau begitu engkau ambil dari hadis, sunnah, sabda Nabi? Dijawab, tidak. Tidak. Imam Syafi'i bertanya lagi, kalau begitu engkau ambil dari ucapan para sahabat? Dijawab oleh Bishr, tidak. Lalu Imam Syafi'i bertanya, lalu dari mana? Engkau dapatkan keyakinanmu, akidahmu itu dari mana? Bishr menunjuk ke arah kepala. Dari sini. Jujur nggak dia? Jujur. Jadi ahlul bidah zaman dulu itu jujur-jujur. Ya. Nggak kayak sekarang, ada di Bukhari. Yang lebih curang lagi, ada di Musnad Ahmad. Kan susah nyarinya Musnad Ahmad ya. Biar bingung lah, ada di Musnad Ahmad, riwayat Ahmad. Susah nyarinya. Bukhari masih mending, ada judul, ada bab. Itu ahlul bidah hari ini. Hari itu jujur. Mengatakan apa yang aku katakan ini tidak ada di Al-Quran, tidak ada di Sunnah. Bukan ucapan para sahabat. Tapi dari sini menunjuk ke otaknya, ke akalnya, ke kepalanya. Berarti memang dia beristihad sendiri. Dia berfikir sendiri. Lalu sampai pada kesimpulan bahwa Allah ada di mana-mana, Allah tidak punya wajah, Allah begini. Nah, setelah cukup lama, Bishr keluar dari rumah Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i mengucapkan kalimat mirip-mirip tadi, la yuflihu. Dia tidak akan beruntung. Ini firasat seorang alim. Dan betul. Sampai mati Bishr tidak bertaubat dari faham sesatnya. Allahu a'lam. Ya, yang kita bahas selama ini adalah matan dari kitab ini ya, Aqidah A'immatul Amsar.
Nanti insya Allah kita lanjutkan syarah dari beliau. Ya, Al-Intisar. Syarahnya Al-Intisar. Matannya Aqidah A'immatil Amsar. Atau dengan kata lain Aqidah Ar-Raziyain. Karena ditulis oleh dua orang ulama yang bernama Ar-Razi. Yang pertama Abu Zur'ah Ar-Razi, yang kedua Abu Hatim, ayah dari Abu Muhammad tadi. Abu Zur'ah Ar-Razi dan Abu Hatim Ar-Razi, dua-duanya Ar-Razi. Tapi bukan Fakhrul Razi. Fakhrul Razi bermasalah. Ya, Fakhrul Razi bermasalah. Tadi yang tafsir kabir tadi itu Fakhrul Razi. Ya, bedakan antara Fakhrul Razi dengan Ar-Razi, sama dengan bedakan antara yang memakai alif lam dengan yang tidak memakai alif lam. Ya. Ibnu Arabi tanpa alif lam dengan Ibnul Arabi atau Ibnul A'rabi ini beda jauh. Yang satu ulama ahlus sunnah, yang satu tokoh ahlul bidah. Namanya mirip. Ibnu Arabi dengan Ibnul Arabi atau A'rabi. Wallahu a'lam.